Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gue Komo Ricky di Katakan Putus. Hari ini gengs, tim Katakan Putus masih ada di kota Malang. Klien kita kali ini namanya Julian. Dia masih sekolah di SMA gengs. Dan gue pun sama Komo udah janjian sama Julian ini di sekolahnya dia. Oke gengs, sekarang kita sudah ada di depan sekolahnya klien baru kita. Namanya siapa David? Julian, namanya Julian. Nah kita udah ngebaca juga sedikit banyak tentang permasalahan si Julian dengan pacarnya. Namanya siapa? Kanza. Nah sekarang kita lagi nunggu si Juliannya ini pulang dari sekolahannya. Harusnya sih udah balik sih mau jam segini. Fatar, monitor Fatar. Akhirnya gue pun berhubungan dengan si Fatar dan menanyakan sama si Fatar, di mana si Julian? Nih si Juliannya di mana? Belum nih Mo, belum kelihatan, gue juga masih nunggu depan sekolah nih. Oke, ya udah kalau si Juliannya udah keluar dari sekolahnya dia langsung masukin ke dalam mobil aja tar. Oke Mo. Dan akhirnya kita dari tim Katakan Putus pun masih menunggu di dalam mobil kita sambil melihat keberadaannya si Julian. Gue inget sih tapi kalau nggak gue nggak tahu saya bukan. Gue tadi di pesawat lihat emailnya dia. Di sini gengs, gue sama Komo sempat ngebaca email dari Julian itu kalau misalnya ternyata permasalahan dia sama pacar yang namanya Kanza itu. Iya, jadi permasalahannya ini antara si Julian sama si siapa namanya? Kanza ini. Jadi si Julian ini jealous atau nggak suka atas kedekatan si Kanza sama mantannya. Cukup lama kita menunggu di sana, akhirnya kita melihat si Julian ini keluar dari pekarangan sekolahnya dengan seorang cewek dan lagi berantem di situ. Oh nih, kayaknya si Julian nih, tapi dia sama cewek nih Mo, di depan sekolah nih Mo, dia keluar dari sekolah nih. Itu. Oh, itu kiri. Itu Julian Mo, itu yang cewek Kanza bukan? Kayaknya sih iya Mo. Pakai alat penyadap suara dong, gue pengen denger tuh mereka lagi ngobrolin apa. Maka di sana gue pun langsung meminjamkan alat penyadap suara sama si Fatar. Dan di situ gue sama kamu langsung inisiatif ngedengerin dari alat penyedot suara. Bener gengs, ternyata Kenapa sih sering keluar sama si Adi? aku sama Adi itu beli peralatan mandi buat tugas, gak ngapa-ngapain kok. Aku tuh udah ngelarang kamu buat jalan sama si Ardi. Aku tahu kalau Ardi itu mantan kamu. Tolong hargain aku. Yang sekarang jadi pacar kamu tuh siapa? Aku kan. Iya, aku tahu kalau Ardi itu mantan aku. Tapi kan kita udah putus, kita juga gak ada apa-apa sekarang. Kamu tuh ngertiin aku dong. Kamu yang harusnya ngertiin aku. Ardi itu mantannya dia gitu. Si Julian itu lagi ribut sama pacarnya gara-gara si Kanza ini lagi izin sama Julian mau ngerjain tugas mading. Dan itu tuh bareng sama mantannya si Ardi. Kamu tuh cuma cari alasan buat modus buat jalan sama si Ardi, ya kan? Jujur aja deh. Ya ampun sayang, enggak. Aku tuh sayang sama kamu, gak sama Ardi. Aku sama Ardi itu gak ada apa-apa. Kita cuma sahabatan, kita cuma kerja kelompokan mading, cuma itu aja. Kamu tuh percaya dong sama aku, kamu percaya sama aku. Enggak, sekarang aku tanya, pacar kamu tuh siapa? Kamu tuh kenapa sih sama Ardi? Kalau kamu pacar aku, sekarang aku anterin kamu beli perlengkapan mandi. Sekarang. Dia itu udah nunggu di sana, kasihan dia kan. Ardi, inilah permasalahan dalam hubungan si Julian sama si Kanza. Aku capek, kamu terus-terusan kayak gini, kamu terus-terusan nuduh aku. Kok malah kamu yang ngotot sih? Aku tahu kamu gak suka, tapi ini tugas buat manding. Kenapa sih kamu? Udah, pokoknya sekarang aku yang nganterin kamu. Enggak. Sekarang, ayo aku yang nganterin kamu. Enggak. Aku yang nganterin kamu. Enggak, aku Kamu bisa kok ngotot sendiri. terus sih?
Kanza pun gak terlalu memikirkan sikapnya si Julian, dia pun langsung pergi gitu aja dan ninggalin Julian, gengs. Aku yang nganterin kamu sekarang. Bang, ojek. Sayang, aku yang nganterin kamu. Enggak. Aku yang nganterin kamu. Dia udah pergi. Patah, monitor patah. Sayang. Enggak. Sayang. Tapi si Julian masih terus. Patah, ikutin ojeknya, Patah. Tim ridernya mana, Patah? Setelah si Kanza ini naik ojek, gue meminta tim rider kita untuk mengikuti si Kanza ini langsung. Sedangkan gue udah minta langsung turun dari mobil dan menghampiri si Julian di sana. Oke. Kita dari tim Kata Kamu Putus ya kan. Lu emang udah mengirim email ke tim Kata Kamu Putus kan. Nah tadi kita udah melihat sedikit banyaknya tentang pertengkaran lu sama si Kanza. Itu ceweknya lu kan? Iya, si Kanza cuy. Sekarang dia lagi pergi. Oke. Buat nyamperin si Ardi. Oke, ya udah kalau gitu lu naik ke mobil kita langsung ikutin si Kanza. Yuk. Patah, ayo jalan yuk tim rider mana yuk. Dan akhirnya kita pun mengajak si Julian ini untuk naik ke dalam mobil kita. Ya, nah tadi yang gue dengar adalah dia ngejelasin sama lu kalau dia ini emang gak punya hubungan apa-apa sama si Ardi. Cuman hubungan kelompok mandi doang. Bisa cepet gak sih, Pak? Iya, udah ini masih bisa diikutin. Ketinggalan. Iya, gue tahu. Lu denger nggak apa yang gue bilang sama lu tadi? Takut ketinggalan. Iya, gue tahu lu denger nggak apa yang gue bilang Aku sama tuh lu. kesel aja gitu. Kenapa? Aku cemburu gitu. Di sana geng si Julian ini memberitahukan sama kita kalau dia emang jealous banget si Kanza ini deket-deket dengan si Ardi. Ini permasalahan yang klise banget. Mereka itu cuma alasan aja supaya bisa keluar berdua gitu loh. Ardi tuh tahu kalau aku tuh pacarnya dia. Nah terus? Nah mereka tuh cuma alasan modus aja buat nutup-nutupin di belakang aku kalau mereka itu emang masih ada rasa gitu loh. Ya udah tinggal kita ikutin aja, kita liatin. Lalu dia mau cepet dong, Pak. Ya udah. Ini mobil lu udah ngebut banget, Pak. Ayo, Pak. Kita terus ngikutin dia, dan ternyata dia pun berhenti di sebuah toko ATK. Iya. Oke. Cari parkiran dulu. Cari parkiran dulu. Patah. Ini sih emang tempat alat tulis semua. Patah. Enggak, iya emang bener gitu. Patah tuh dia masuk dalam toko itu enggak? Akhirnya gua berkomunikasi lagi dengan si Fatar dan Fatar mengizinkan gua sama si Demita untuk turun langsung dari mobil dan mengintai apa aja yang dilakukan oleh si Kanza di toko ATK tersebut. Aman nggak kalau kita masuk langsung ke dalam sana? Udah kita masuk aja. Iya. Taruh sini aja. Waktu kita mau masuk ke toko ATK itu kita sempat diberhentikan oleh security, tapi langsung dibantu sama si Fatar untuk perizinannya dia. Oke, bentar ya Pak. Enggak, ini nanti kalau emang ada permasalahan kalau kita bawa kamera masuk ke dalam sana biar tim kita ada yang ngurus ya Pak ya. Kita ada perlu. Yang penting jangan bikin ribut. Oke, Pak. Lu jangan emosi. Dan setelah kita mendapat izin, baru kita masuk ke dalam sana. Di situ geng, saat gue sama kamu dan klien kita udah masuk ke toko tersebut, kita emang lihat di situ Kanza itu ketemuan sama Ardi. Sorry ya, tadi sempat cekcok sama tuh Julian. Emang kenapa? Dia itu nggak bolehin aku jalan sama kamu, kan kita kan sahabatan, temenan, tapi dia tuh nggak percaya sama aku kalau aku jalan sama kamu. Di situ kita emang bisa melihat kalau si Kanza ini emang jujur, gengs. Dan yang gue lihat pun emang sedikit gesturnya itu mereka masih sangat punya hubungan yang dekat banget sih, gengs. Enggak, dia tuh. Seru aja. Iya kan tadi dia bilang sama lu kalau dia ini emang ketemu sama si Ardi di sini. Iya. Iya kan? Tapi di sini kita penasaran, kita pengen cari bukti dia kesini tuh ngapain aja sama si Ardi. Benar. Itu pertanyaannya. Dan yang gue lihat juga ya biasa aja nyari buku. Oke. Kalau nggak ditemenin sama mantannya nggak masalah. Dasarnya si Julian ini udah cemburu atas kedekatan si Kanza sama si Ardi, makanya dia pun makin emosi lagi sampai terjadi perdebatan antara gua sama si Ardi. Lu mau nyamperin apa?
Dia mesra banget dari Iya, dan mesra banget. nah kok. makanya iya gue tahu dia emang rada sedikit mesra, tapi di sini kalau kan gue udah bilang sama lu, kalau lu nya nggak bisa untuk kontrol emosi lo, nanti dia tahu kalau kita nyintai dia. Kita cari bukti sebanyak-banyaknya baru kita sampai tahu sedekat apa mereka. Jadi lo kalau pengen dia salah lo bisa nuduh dia gitu loh. Kalau emang dia ngelakuin kesalahan ini belum ada bukti apa-apa. Oke. Akhirnya sana kita terus memantau mereka tentang apa aja mereka lakukan, dan kelihatan banget kalau mereka ini emang membeli beberapa jenis ATK untuk kelompok mading sekolahnya mereka. Satar mereka, satar. Itu dia, itu. Mana. Iya, gue tahu udah kita ambil aja dulu gambarnya. Kita cari bukti sebanyak-banyaknya, ngerti nggak? Karena Julian itu susah banget dibilangin, gengs. Dia udah emosi banget, dia udah kesel banget ngeliat Kanza sama si Ardi, dan dia pun langsung pengen ngelabrak mereka. Lu mau ngapain? Ya aku tuh kesel aja dia. Ya udah, kalau sekarang lu ngelabrak dia, lu mau ngapain? Gue tanya. Ya aku tanyain lagi apa hubungannya. Ya udah, abis itu kita nggak bisa lagi untuk ngebantuin lu, karena kita udah ketahuan. Lu lebih nyari bukti yang banyak gak sih? Kalau misalnya ternyata gak ada apa, lo yang malu gimana? Dan akhirnya inilah yang bikin gue sama Komo kesel sama Julian. Karena nih orang minta bantuin kita, cuman dia nggak bisa diatur, dia susah banget diatur. Sekarang gue kasih opsi sama lu, kalau lu masih emosi, udah lu labrak dia, dan kita nggak bisa lagi untuk ngebantuin. Kalau minta tolong sama kita, ikutin kita dong, bisa? Oke, ngerti? Oke, yuk. Udah. Oke, yuk. Dia pun ngerasa dia nggak bisa ngelakuin itu sendiri, dan akhirnya dia pun minta maaf sama kita, gengs. Dan di situ pun gak lama Kanza pun udah mau cabut sama si Ardi. Lu siapin mobil kita dong. Kita langsung mobil aja kali ya. Bener-bener. Siapin mobil kita dong. Emang terjadi kedekatan antara si Kanza sama si Ardi di sana kita lihat, dan sampai akhirnya kita melihat mereka pun sudah selesai membeli beberapa jenis ATK di sana. Akhirnya kita pun buru-buru langsung ngikutin si Kanza. Mau dia dicabut kok. Udah. Mobil kita mana, Fatar? Dan si Ardi sama si Kanza ini pun langsung naik motor dan pergi meninggalkan toko ATK tersebut. Kita pun dari tim Katakan Putus langsung masuk ke dalam mobil kita, dan kita mengikuti motornya si Kanza sama si Ardi. Nggak benar, tadi tuh emang kita lihat mereka berdua itu cuma beli ATK doang kan? Gitu loh. Iya. Sekarang Kak, setelah beli peralatan ATK, ngapain berduaan? Pasti mau jalan ini. Iya, makanya. Pasti mau jalan Ardi mereka. tuh yang bertanggung jawab aja mau anterin dia pulang. Mungkin Nggak gak mungkin, mungkin bisa kan jadi. ngebiarin cewek lo pulang sendiri. Udah bagus cewek lo yang perhatiin. Dari awal sudah emosi melihat apa yang dilakukan oleh si Kanza sama si Ardi. Di sini pun kita belum ngeliat bukti apa-apa yang menjurus kalau misalnya Kanza itu selingkuh sama Ardi lagi, atau Kanza modus-modus lagi sama mantannya. Ini nggak ada sama sekali, geng. Kalau lu sakit hati, lu marah-marah itu wajar. Wajar banget, tapi tetap bisa bekerja sama dengan baik sama kita. Nggak ngikutin rules lo sendiri gitu loh. Percuma dong lo minta bantuin kita. Oke. Maka di sana pun kita terus ngikutin motornya si Kanza sama si Ardi ini, gengs. Sampai akhirnya kita melihat ini jalan mau ke rumahnya si Kanza nggak? Bukan. Coba maju lagi. Itu tuh nanti di sebelah kiri Mana sih, apaan? Mo? Dia masuk situ sih, Mo. Udah mah. Itu kafe. Tuh kan mereka berdua ke kafe kan? Kanza itu nggak pulang ke rumah. Dia malah pergi ke kafe sama Ardi. Hal inilah yang bikin si Juliannya emosi banget. Tuh kan mereka pacaran kan? Stop. Jangan. Aduh. Julian tuh susah banget dibilangin. Fatar, monitor Fatar. Ambil gambarnya tuh si kan kita lagi keluar tuh. Dia ini gampang banget buat emosi gitu. Gue cemburu cuman kayak jangan kayak cewek juga gitu loh cemburunya. Oh jadi gini, kamu di sini berdua ya? Oh jadi gini, kamu di sini berdua ya? Kamu nggak bisa di sini sih. Gua udah susah banget untuk menenangkan si Julian ini, gengs.
Kamu tuh nggak tahu diri tau nggak? Pacarnya Kansa siapa? Pacarnya Kansa siapa? Hah? Pacarnya Kansa siapa? Orang ini gampang banget buat emosi gitu loh. Kalau udah kayak gini kan jadi ribet. Stop dong. Berhenti. Kamu nggak tahu diri tau nggak? Ya kamu juga. Kamu tuh sayang sama siapa sih? Kita bisa melihat langsung perdebatan antara si Ardi, si Kanza, dan juga si Julian di situ. Aku sayang sama kamu. Aku cium cuma mau pacar aja. Kenapa selalu Itu siapa yang datang? Fatar, itu ada temennya yang datang. Fatar, ambil gambarnya Fatar. Oke, mau. Kamu nggak percaya? Ngapain nongkrong di Kamu nggak percaya? Kamu tanya mereka. Aku sini ngapain? Ya kita lihat. Kita di sini cuma ngerjain tugas kelompok. Temen-temennya aja tuh meyakinkan gitu. Emang bener kerja tugas sih kalau ada tugas mading juga. Mereka saksinya. Kalau aku kesini cuma kerjain kelompok. Kamu jangan gitu dong. Sorry guys, kalian masuk dulu aja deh. Ntar aku nyusul ya. Aha. Teman-temannya lepasin aja Fatar, teman-temannya lepasin aja. Kamu segitunya banget sih sama aku. Kenapa sih sama kamu? Kan aku sama Ardi itu gak ada apa-apa. Iya, jujur aku tuh cemburu sama kamu jalan sama si Ardi. Kan kamu tahu dia tuh mantan kamu gitu. Oke, stop. Gini aja, aku janji besok kita bakal jalan. Tuh, ceweknya aja masih baik banget kan. Maksudnya kayak, ya emang gue rasa sih gak ada apa-apa gitu loh di sini. Berarti kan gak ada sesuatu hal yang berubah dari Kanza dan gak harus dicurigain apa-apa gitu loh. Di situ baru gue ngeliat si Julian ini emosinya langsung luntur, gengs. Oke, sekarang aku yang minta maaf kalau aku udah curigaan sama kamu. Ya? Bentar ya aku. Oh iya. Fatar, penyadap suaranya ke arah ke si Kanza tuh lagi teleponan Fatar. Halo? Oh udah datang ya? Oke, aku kesana sekarang. Tapi kita tidak tahu siapa yang akan ditemui oleh si Kanza ini. Kenapa ya? Bentar sayang, bentar ya. Oh iya. Iya. Kok dia masuk dalam? Dan dia langsung menyusuli teman-temannya di dalam kafe itu. Dan setelah itu dia keluar dari kafe tersebut dan dia pun bilang sama si Julian, Sayang, Ya? aku barusan ditelepon sama mamaku, katanya aku harus pulang sekarang. Ambil surat jahitan mamaku udah selesai. apa? Kok ambil jahitan buat mama tadi perasaan? Bukan cokapnya. Iya, tadi kayaknya ngomongnya kamu udah datang apa belum? Padahal tadi tuh yang gue denger sama Komo, itu tuh nggak ada ngebahas soal jahitan apa-apa dan nggak ada ngebahas soal nyokapnya si Kanza. Gimana kalau aku anterin? Ya? Nggak usah. Aku langsung pulang aja. Kasihan kamu. Oke, duluan ya. Ya udah ya, hati-hati ya. Udah. Hati-hati ya. Dan akhirnya dia pun langsung pamitan sama si Julian dan dia pun langsung pergi meninggalkan Julian dari kafe itu. Curiga nggak sih? Fatar, itu si Juliannya masukin lagi dalam mobil, Fatar. Dari situ setelah kita melihat si Kanza ini pergi meninggalkan si Julian dari kafe itu, gua pun sama si Damita langsung menyuruh si Julian ini masuk lagi ke dalam mobil kita. Sekarang Ikutin, Pak. aku udah paham kalau emang si Ardi sama si Kansa udah nggak ada apa-apa. Ya, bagus banget. Oke, bagus. Nah, Tapi cuma terus maksud gue tadi cara lo juga salah ya. Mau ya gue kesel banget kalau main turun kayak gitu. Nggak, gini aja. Jangan kayak cewek lah Iya. cemburunya. Mending menurut aku nih sekarang diudahin aja sih pengintaiannya. Aku nggak mau salah tuduh lagi sama pacar aku. Tapi di sini gue bilang sama si Julian kalau gue ada mencium sedikit hal yang aneh. Ya, Tapi di sini ada sedikit kecurigaan gue nih sob gitu loh terhadap si Kanza ini yang nggak ada salahnya juga kan. Kita akan tetap melakukan pengintaian. Kita lihat apakah dia benar-benar mengambil jahitan baju dari nyokapnya dia. ya udah sih Kak, diudahin aja sih. Aku cuma takut salah tuduh lagi gitu. Nah, Aku malu udah di depan temen. benar. Ya udah. Setelah kita mendapatkan banyak bukti baru lu bisa memutuskan Kanza ini benar-benar baik buat lu atau enggak. Oke, Ya udah oke. kita ikutin aja dulu dia mau ngambil jahitan baju nyokapnya atau enggak. Dan akhirnya udah gengs kita pun ngikutin si Kanza dan emang ternyata Kanza itu pulang ke rumah. Dan di situ yang gue lihat Itu dia berhenti mas, dia berhenti mas. Stop. Itu siapa tuh cowok tuh?
ada cowok lain sih? Dia bilang tadi sama lu kalau dia mau jemput jahitan nyokapnya dia. Iya, dia mau ngambil penjahit, terus kenapa dia pulang ke rumah? Tapi kita terus memantau apa aja mereka lakukan, dan dari sana kita mengetahui kalau tapi ini kayaknya kurir doang sih, mau ya nggak sih? Tapi jadi ini berarti dia bukan ngejemput tapi dianterin gitu loh. Ya, tadi dia ngambil jahitan ibunya. Iya, berarti ini bukannya dia ngambil tapi dianterin. Berarti dia bohong kan? Nah, ini yang bikin kita aneh, gengs. Masa Kok jersey baru? jahitannya baju bola mah? Dia biasa malu jahitan nyokapnya dia kan? Iya, Kenapa jahitan. sekarang tiba-tiba jersey bola? Lu suka bola gak? Suka, tapi bukan tim itu, bukan Iya, Messi. iya. Dan otomatis ya, ini buat siapa gitu loh? Tuh, lu udah berapa lama jadian sama dia? Kurang lebih 3 bulan. Oke, karena emang lu berhubungan sama dia baru 3 bulan dan dia belum terlalu banget mengenal lu. Jadi mungkin dia besok itu kan akan ketemu sama Nah, lu. iya, itu Dan dia akan mungkin. bikin sedikit surprise untuk lu dan akan memberikan jersey bola itu untuk Iya. lu. Ini misteri banget. Kenapa si Kanza ini membeli sebuah jersey klub bola? Tapi gue yakin banget guys di sini kalau misalnya pasti itu surprise untuk Julian. Nah, besok kita akan lihat apakah jersey bola ini akan diberikan dia ke lu atau enggak. Dan besok kita akan tetap melakukan pengintaian terhadap hubungan lu sama dia. Kita akan ngikutin lu waktu lu ketemuan sama dia. Dari situ kita akan melihat semuanya. Di sini Julian pun udah setuju dan kita pun memutuskan untuk melanjutkan kasus ini besok. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian kita terhadap si Kanza. Dan setelah kita mendapat kabar dari si Julian kalau dia akan ketemuan di sebuah kafe, kita dari tim Katakan Putus langsung bikin set di sebuah kafe tersebut dan kita memasang banyak banget kamera tersembunyi di sana. Sedangkan gua dan Mita ada di ruangan tersembunyi. Gimana semuanya? Kamera-kamera udah ready, Tar? Sudah nih Mo, kita udah ready semua. Oke, ya udah tinggal nunggu si Kanza datang ya. Iya Mo. Yuk. Di sana kita sudah melihat si Juliannya sudah ada di kafe itu sambil menunggu kedatangan si Kanza. Dan gak lama geng saat gue sama kamu memantau dari situ Kanza pun datang. Itu deh. Nih. Itu tuh Kanzanya udah datang. Kanzanya udah datang, yuk. Ready yuk, gengs. Oke Mo. Say. Kok lama sih? Maaf ya, Iya. hujan. Oh iya. Di sana pada saat si Kanza ini ketemuan dengan si Julian, dia pun langsung meminta maaf sama si Julian karena dia telah datang di kafe tersebut. Dan dia juga meminta maaf sama si Julian karena sudah bikin Julian curiga atas kedekatan dia sama si Ardi. Aku minta maaf banget sama kamu, aku gak enak sama kamu. Oh iya, yang aku juga minta maaf kalau masalah yang kemarin. Ya aku cuma cemburu aja gitu, cuma ya udahlah, aku udah salah. Dibahas lagi tuh sama dia kalau ya nggak usah untuk ngomongin dan ngebahas tentang Ardi lagi gitu karena emang mereka berdua ini emang nggak punya hubungan apa-apa gitu. Kamu percaya dong sama aku. Iya, aku percaya sayang. Dan bila mencari esok kan bersinar lagi. Di situ pertama kali Julian menanyakan sama dia tentang apakah dia jadi menjemput jahitan dari nyokapnya dia atau enggak. Dan di situ si Kanza bilang sama si Julian, Kemarin gimana mau apa? Ambil baju penjahit dari ibu? Udah. Oh, itu. Udah sih, Mama kemarin tuh jahitin kebaya. Tapi aku nggak jadi ambil. Soalnya Mama telepon lagi, katanya udah diantar. Ya udah, aku kemarin langsung pulang aja.
Dan di sini Kanza pun masih kelihatan baik-baik aja sama Julian. Dan setelah itu si Julian pun bertanya sama si Kanza, ngomong kamu suka bola? Bola? Enggak begitu. itu Julian mulai nanya tuh soal bola. Iya. Kenapa? Suka bola? Enggak sih, rencana sih aku pengen ngajakin kamu buat nonton bareng gitu. Kan kamu tahu aku suka bola kemarin. Ya rencana mau pas nonton bareng itu aku mau beliin jersey biar kita couple gitu sayang. Di sini pun Julian ngajakin Kanza untuk nonton pertandingan bola bareng dan dia pun pengen beliin Kanza baju couple jersey yang sama, gengs. Tapi di sini responnya Kanza itu dia bilang kok aslinya aku sih nggak suka bola. Dan si Kanza pun bilang kalau dia tidak suka sepak bola, gengs. Terus kalau misalnya dia nggak suka dan nggak ngerti soal bola, kemarin dia beliin baju jersey buat siapa? Oke, kemarin yang masalah Madin kayak gimana sama teman-teman kamu tuh? Yang Madin sekolah kemarin? Udah selesai semua. Udah selesai ya? Dan sampai mereka ngobrol pun si Kanza pun nggak ngeluarin baju itu untuk si Julian gitu loh. Berarti baju jersey kemarin bukan untuk Julian, geng. Ujiannya udah reda nih. Balik yuk. Kok keburu sih sayang? Kan barusan datang. Ya nggak gitunya, aku tadi izin sama mama, katanya cuma bentar aja ma. Soalnya mama di rumah kasihan sendirian. Yakin? Udah, Aku pulang dulu ya. iya. Dia langsung pamit aja dia. Fatar, monitor Fatar. Dulu mana? Itu si Kanzanya udah siap-siap mau cabut tuh, langsung ikutin sama tim rider yuk. Cabut. Kanza ini pergi meninggalkan si Julian di cafe itu. Gua meminta si Fatar untuk mengikuti kemana si Kanza ini pergi. Ya udah, gue nyusul si Juliannya dulu ya. Oke, ntar update posisinya ada di mana. Setelah Fatar dan tim rider kita mengikuti kemana si Kanza ini pergi, Akhirnya gue pun sama kamu langsung keluar dari tempat persembunyian kita, langsung nyamperin Julian dan kita langsung ngerasa di sini ada yang aneh, gengs. Tadi dia nggak ngasih jersey yang kemarin itu buat lu ya? Enggak, dia nggak ngasih sama sekali. Terus buat Tapi- siapa dong? Mau gue mikir dia bakal surprise buat dia gitu loh ya. Makanya itu. Tapi lo tadi lihat nggak jersey itu dibawa sama dia atau enggak? Nggak tahu sih, kan dia cuma bawa tas aja gitu dan ya dia nggak ngasih jersey ke aku gitu. Itu sih Kanza juga bilang dia gak suka bola kan. Nah, itu Terus sih. ya Pertanyaan kita bertiga sama, gengs. Ya udah, jadi berarti ini adalah pertanyaan kita adalah jersey bola yang kemarin itu buat siapa? Sekarang gini aja, untuk kita bisa memastikan siapa tahu, kita tahu nih jersey bola itu dikasih untuk siapa dan apakah dia emang benar dia akan ketemuan sama mamanya atau enggak. Jadi sekarang lu naik mobil kita akan ngikutin dia karena tim rider kita udah ngikutin dia. Dan akhirnya kita pun langsung pergi meninggalkan kafe itu dan gua pun langsung berkomunikasi sama si Fatar. Fatar, lu masih ngikutin si Kanza ya? Oke, yaudah, lu share location sama gua dong, gua langsung menuju ke posisi lu. Oke, share location sekarang ya. Dan Fatar pun berhasil mengikuti si Kanza ini dan Fatar juga memberikan gua send location di mana keberadaan si Kanza. Ini si Fatar udah ngikutin dia dan dia ternyata berhenti di suatu tempat. Kita menuju aja ke posisi itu. Dan dari share location yang diberikan oleh si Fatar, gua, Damita dan juga Julian dan juga tim Kata Kamputus yang lain langsung menyusul ke share location yang diberikan oleh si Fatar. Ini share locationnya sih di sini dikasih. ini bener sih mau namanya Kafe ya? kafe. Fatar, lu bisa dengar gua nggak, Fatar? Oke, gua udah di posisi share location yang lu kasih nih. Lu bisa lihat mobil gua nggak? Oke, gue liat mobil nih, gue lagi nyiapin kamera buat ngikutin ke dalam sini, Mo. Fatar memberitahukan sama kita kalau dia melihat si Kanza itu masuk ke dalam kafe tersebut. Dan Fatar pun bilang sama kita kalau dia akan membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam kafe itu.
Cewek duduk gimana? Cewek duduk Cewek gimana? itu Tadi gue baru mau masuk. Gue siapin. Oh, iya. Ya udah, tapi tadi lu lihat dia masuk dalam kafe ini. Lu lihat sendiri atau berdua? Dia sendiri sih masuknya. Oke, ya udah. Lu bawa kamera masuk ke dalam Masuk sana. dulu ya. Oke. Ya. Setelah Fatar berhasil membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam kafe itu, kita pun bisa memantau di dalam mobil melalui tab-nya kita. Kok ketemu sama cowok? Kok ketemu sama cowok? Tadi alasan dia untuk pamit sama lu apa? Buat nemenin mamanya katanya Oke, sendiri ya. dia udah bohong lagi mau sama dia. Ya, berarti Ini sekarang udah- dia ternyata ketemuan dengan seorang cowok di kafe Ini lo ini. nggak tahu nih cowok siapa? Enggak kenal. Aku nggak kenal Kak sama Dia dia Kak. kata ala penyedap suaranya Fatar. Di sini Kanza ketemuan sama seorang cowok lagi, gengs. Dan di sini nggak tahu ini cowok siapa. Enggak juga kok. Barusan aja. Iya nggak apa-apa. Soal aja kali. Oh ya. Sesuatu buat kamu. Apaan? Tuh, buka dong. Itu loh, ini jersey itu kan. Oh my god, jadi kado. Namanya cewek. Jeng jeng. Ternyata jersey bola itu diberikan si Kanza untuk laki-laki ini. Dan itu yang bikin Joy langsung kecewa banget. Dia langsung ngerasa ini fix. Pasti Kanza itu main api di belakang dia. Ya udah. Apa nih? Oke, udah. Tenang dulu. Yang penting sekarang adalah dia udah ketahuan bohong sama lu. Dia bilang dia mau pulang, ternyata dia ketemuan dengan seorang cowok di sini dan ternyata juga jersey itu adalah buat si cowok ini. Masih ingat aja tim sepak bola yang aku suka. Ya iyalah. Apa sih yang nggak aku ingat tentang kamu? Aku juga ingat kok. Kalau di sini tempat awal kita jadian kan. Dan di sana kita pakai alat penyadapan suara kita mendengarkan. Sebenarnya kamu ngajak pertemuan ini ada apa? Oke, aku jujur aja ya sama kamu. Sebenarnya aku tuh nyesel banget udah putusin kamu dulu. Aku pengen balikan sama kamu. Dia mau minta balikan sama nih cowok. Oh, ini mantannya yang aduh. Oke, jadi dia nih sengaja datang ketemu sama cowok ini untuk balikan sama cowok ini. Laki-laki ini adalah mantan dari si Kanza. Kanza itu bilang kalau misalnya dia itu pengen balikan lagi sama nih cowok. Kenapa kamu baru nyadar sekarang? Kenapa kamu ngejak balikan sekarang? Dulu aja kamu nyanyiin aku kan? Emang sih, dulu aku nyanyiin kamu. Saat itu aku nggak bisa berpikir panjang, makanya aku ambil keputusan untuk bisa mutusin kamu. Maafin aku ya, aku banget balikan sama kamu. Bukannya kamu udah punya pacar? Siapa itu? Teman sekolah kamu si Julian itu. Cowok ini udah tahu gitu loh posisinya Kanza itu udah punya cowok, dan dia bilang dia pun masih kecewa karena dulu ternyata cowok tersebut pernah dikecewain geng sama Kanza. Tapi jawaban Kanza kalau ternyata jujur ya,
semenjak kamu pacaran sama cewek itu, aku juga cari cowok buat ngelupain masa lalu kita, tapi aku nggak bisa. Aku sayang tetap sama kamu, aku nggak bisa move on dari kamu. Dia bilang kok dia nggak bisa move on dari si cowok ini gitu loh. Bahkan waktu dia masih pacaran sama lu pun juga sebagai ya kayak pelarian doang gitu. Jadi dia masih sayang sama ini cowok. Tak pernah ku coba melupakanmu, mengapa kau buat luka hatiku, sekian lama aku Dia bilang sama si Excel ini kalau sekarang dia lagi ngejalin hubungan sama si Julian, tapi dia ngejalin hubungan sama si Julian ini tujuannya adalah untuk pelarian saja. Gak bisa segampang itu tau. Aku juga butuh waktu. Aku tau gak bisa nerima keadaan kamu sekarang kayak gini nih. Jika kau rindukan aku. Tapi di sini yang gue ngeliat cowok tersebut tuh masih nggak yakin banget sama Kanza. Dia pun masih nggak bisa ngejawab pertanyaan dari Kanza. Aku tahu kamu udah putus sama cewek kamu, makanya aku sekarang kesini. Aku berharap banget kamu mau balikan sama aku. Please. Aku gak bisa jawab sekarang. Saat pergi dari kau teteskan air. Dan di sini ekspresinya Kanza pun langsung berubah, gengs. Dia langsung kecewa banget. Dan Kanza pun memberikan waktu. Oke. Kalau kamu nggak bisa jawab sekarang, aku kasih kamu waktu 3 hari untuk kita ketemuan di sini. Udah deh, aku balik dulu. Dan akhirnya cowok ini pun juga nggak bisa jawab apa-apa lagi. Kanza pun cabut, dia pun langsung pergi. Itu dia cabut loh. Fatar. Si Kanza aja cabut Fatar. Kanza cabut Fatar. Lepasin aja. Nggak usah diikutin Fatar. Dan setelah si Kanza ini langsung pergi meninggalkan si Excel di cafe itu. Dan di mobil pun Julian udah sangat kecewa banget, gengs. Dia udah sangat kesel banget, dia sakit hati banget. Dan di situ pula lah akhirnya si Julian ini meminta tim Katakan Putus untuk Aku tuh udah nggak percaya lagi sama si Kanza. Dia udah nyakitin aku. Pokoknya aku minta tolong sama tim Katakan Putus buat putus sama dia. Ya, gue mau putus sama dia. Saya yakin apa lu mau putus sama si Kanza? Yakin lah, udah lihat sendiri kan kenyataannya dia sama cowok lain. Julian ini akan putus hubungan dengan si Kanza dan akan meminta bantuan sama tim Katakan Putus. Akhirnya di sini pun kita langsung memikir otak lagi, kita langsung memikirkan rencananya seperti apa. Oke, ya udah. Nah, lu ada ide nggak gitu? Menurut gue sih kita harus minta bantuan juga sama si cowok siapa namanya Alex itu. Iya nggak sih, maksud gue kayak dia kan juga jadi korban gitu loh, jadi si Kanza ya nggak sih. Kanza juga ya maksudnya mainin perasaan dia juga gitu loh. Dan gue berencana kalau misalnya kita harus ngajak Excel ini untuk kerjasama juga, gengs. Karena di sini kita melihat si Kanza ini sudah mempermainkan si Excel sama si Julian. Ya lu bisa nggak tuh nahan emosi lu untuk ketemu langsung sama dia? Nggak serius, lo jangan nanti di sana juga jadi ribet gitu loh. Lo kan udah bisa nahan emosi biar dari jelas kemarin. aja, biar jelas aja semuanya. Biar dia sekalian malu juga di depan umum. Gua pegang kata lu jangan emosi, oke? Julian pun menyetujui saran yang diberikan oleh Damita. Dan akhirnya kita pun turun dari mobil dan kita pun menghampiri si Excel di cafe itu. Apa-apaan? Apa-apaan? Lu datang langsung nyolot aja, maksud lu apa sih? Udah. Gua udah bilang sama lu jangan emosi. Masih aja emosi lu. Kita mencoba untuk menenangkan si Julian
dan kita juga memberikan pengertian sama si Excel. Gua maklumin dia emosi tadi karena dia ngelihat pacarnya dia itu ngajak balikan elu gitu. Dan di sini ya wajar aja kalau dia ngerasa sakit hati karena dia emang kayaknya emang dilepehin gitu sama si Kanza. Dia emosi banget sama si Excel karena dia menganggap Excel ini sudah ngegodain ceweknya dia. Karena yang jelas-jelas salah tuh Kanza. Lu kenapa tadi nggak langsung nerima si Kanza aja? Iya, pokoknya dulu si Kanza itu pacaran sama aku. Dia udah jadi mantan, tapi waktu dulu tuh dia nyanyiin aku gitu. Dia bilang sama kita waktu dia ngejalin hubungan sama si Kanza, dianya disia-siain oleh si Kanza. Dan itu juga dialamin oleh si Julian sekarang. Dan akhirnya kita pun langsung menyusun rencana. Nah, jadi lu nantinya bakal 3 hari lagi kan gua dengar lu bakal ketemu lagi dan lu akan ngasih jawaban sama dia. Iya. Nah, lu bakal ngasih jawaban apa? Ya enggak lah. Oga banget. Oke. Nah, kalau emang itu adalah keputusan lu, gimana kalau ngebantuin kita untuk bikin momen putus si Kanza sama si Julian? Lo mau kan? Aku mau ngebantuin dia, soalnya aku juga gak mau Kanza ngecewain banyak orang, mainin banyak cowok, dan nasibnya sama kayak aku dulu. Dan akhirnya 2 orang laki-laki ini pun mau bersatu dan memberikan sedikit pelajaran untuk si Kanza. Dan kita pun juga udah setuju untuk bikin momen putus untuk Julian sama Kanza, dan ini bakal dibantu sama Excel, gengs. Oke gengs, kita sekarang masuk di momen putus hubungan si Julian sama si Kanza. Dan ternyata ini adalah kafe tempat jadiannya Kanza sama Excel dulu. Yang mana kafe ini nantinya si Kanza ini akan tahu kalau dia akan menerima jawaban dari si Excel. Buat lo Excel dan juga buat lo Julian gitu loh. Ini kita bikin momen seperti ini tujuannya bukanlah untuk ngerjain si Kanza. Tapi gue ingetin lagi ini untuk memberikan sedikit pelajaran untuk si Kanza. Oke? Walaupun lo udah kecewa banget. Fatar, monitor Fatar. Di sana setelah kita ngelihat si Kanza yang sudah datang di kafe tersebut, Kita di situ udah menyusun seperti apa skenario-nya. ya monitor dia. Ada tambahan lari dari kita. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung standby yuk, gengs. Dia udah nyampe. Di situ Kanza pun juga udah ada di kafe tersebut. Dia pun langsung nelfon si Excel, gengs. Oke, nelfon. Nelfon. Ya udah. Lu Mas angkat speaker aja. angkat lo speaker. Iya loh. Excel, kamu di mana sih? Aku udah di sini loh. Aku masih di jalan. Dikit lagi nyampe. Yaudah deh, iya. Iya, aku tunggu. Oke, udah tunggu ya. Yuk. Di sana kita ngelihat si Kanza yang sudah menelpon si Excel dan menanyakan di mana posisinya si Excel. Nah, ini kan dia juga udah nyampe, dia udah nyari lu juga. Jadi sekarang sebentar lagi lu akan keluar dari ruangan ini. Ingat, lu jangan terlalu emosi menanggapi si Kanza. Akhirnya Excel pun masuk dan nyamperin si Kanza. Dan ya udah bener, Kanza pun langsung excited banget. Dia langsung ngerasa seneng banget Excel datang ke tempat itu. Halo Excel. Dia senang Ekspresinya banget. bahagia banget. Dia emang bahagia. Dia nggak bakal dijawab gitu loh setelah dia ngajak balikan. Iya. Mukanya sumringah banget dan dia kelihatan sangat pede banget bakal diterima lagi sama si Excel. Kamu ingat kan, dulu kamu tuh nebak aku di sini pakai kue. Lucu banget kuenya. Iya ingat. Dulu banget sebelum kamu nyanyiin aku. Ya kan dulu, tapi kan aku sekarang udah sayang banget sama kamu. Dan di sini berharap kalau Excel pun bakal kangen sama momen-momen tersebut atau Excel pun bakal mengiyakan kemauan dia, gengs. Gimana jawaban kamu? Emang harus banget ya? Aku harus jawab sekarang. Aku pengen jawaban kamu secepatnya. Secepatnya tuh lebih baik buat aku. Oke, aku jawab. Tapi aku minta satu permintaan dari kamu. Oke. Apa? Aku punya kejutan. Tapi kamu harus tutup mata dulu. Ini Juliannya bakalan gue kirim Fatar. Oke, kalau gitu mau.
Yaudah, lu siap-siap. Nanti lu dibantu sama Fatar. Oke. Yuk. Perasaan si Axel ini menutup mata si Kanza, si Julian pun gua suruh untuk menghampiri mereka di sana. Sebelum aku bilang buka, jangan pernah buka mata. Iya. Kejutan apaan sih? Aduh, aku penasaran banget. Ada apa sih? Dia ngerasa pasti ini bakal ada surprise yang bikin dia seneng lah, atau Iya. ngejawab pertanyaan dia Iya. gitu, cintanya bakal diterima lagi. Yuk, 3, 2, 1. Yuk, masukin Fatar. In. Kanza kebingungan dan langsung panik. Kamu ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Udah nggak usah banyak alasan ya. Sekarang aku udah tahu semua kelakuanmu. Langsung emosi. Itu udah pasti orang kalau udah ketahuan bohong, yang pertama yang dilakukan itu adalah emosi. Dia pun sama sekali nggak ngerasa malu gitu loh, geng. Sekarang dia ketahuan di situ lagi sama Axel. Dengerin ya. Sekarang aku minta hubungan ini putus. Ya udah, bagus dong kalau kita putus di sini. Aku bisa lebih mudah dapetin Axel. Kok dia malah nyolot sih? Dia kayak ngerasa santai banget itu, makanya nggak peduli mau Iya. diputusin juga. Mungkin Iya, dia kan? ngerasa kayak bakal diterima lagi sama si Axel. Dan dia menganggap kalau dia sudah diputuskan oleh si Julian, dia akan lebih gampang lagi untuk jadian sama si Axel. Siapa bilang? Aku tuh nggak mau balikan sama kamu, tau nggak? Axel, kamu tuh gak bisa kayak gini sama Kamu aku. tuh harus tahu diri. Dulu kamu tuh nyanyiin aku. Sekarang kamu nyanyiin Julian. Aku tuh yakin nantinya kamu juga nyanyiin aku, tau nggak? Dan ini yang bikin Kanza langsung nangis, dia langsung malu banget. Dan dia langsung ngerasa nggak terima sama kenyataannya, geng. Itu semua gara-gara kamu. Enggak, lihat kamu lah. Gak usah pegang-pegang. Kamu lagi salah, tau nggak? Aku tuh sayang sama kamu, malah balikan sama mantan. Dasar kan kamu tau nggak? Nah, kan, ya Axel juga. Yuk, gua langsung keluar Fatar, yuk. Bisa terjadi perdebatan di sana, barulah gua sama Namita langsung keluar dari ruangan persembunyian kita, dan kita pun langsung menghampiri mereka di sana. Tapi kasih aku kesempatan sekali lagi. Nggak mau. Please sekali lagi. Nggak mau. Udah, tenang semua, tenang. Kalian siapa? Siapa? Apa? Siapa, Pak? Inilah kita dari tim Katakan Putus. Kita yang akhirnya ngebongkar semua kedok lo. Kita semuanya juga yang ngebongkar kalau lo tuh udah menyanyiakan Julian dan lo pengen untuk balikan sama si Axel. Dan akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk memberikan sedikit pelajaran untuk lo. Kamu tuh jahat banget, tau gak? Aku lagi jahat banget. Kamu sampai pegang. Tapi enggak, gengs, dia cuma bisa marah-marah, dia ngerasa udah dibikin malu. Dan dia sama sekali yang ngerasa nyesel yang gue lihat. Lo cewek, lo masa ngajak balikan mantan lo sih? Hah? Harga diri lo di mana gitu loh? Siapa sih? Ya gue mah bukan siapa-siapa lo, Udah, tapi di Mika. sini tuh ada cowok yang sayang sama Udah, lo, udah. yang udah percaya sama kelakuan Gue, tapi lo mah. bukan gue, bukan lo. Ya tapi lo ngerugiin dia nggak mau sama gue, kenapa? Udah nggak, sekarang mendingan lo minta maaf aja sama mereka berdua ini, udah selesai gitu loh. Daripada lo terus ngebela diri karena lo udah ketahuan juga. Udah. Kalian semua tuh apaan sih? Gue berharap dia tuh minta maaf ya sama Julian, atau minta maaf juga sama Axel. Dia emosi banget dan dia pun langsung pergi meninggalkan kita semua dari kafe itu. Ya udah biarin aja deh ya, mau dia mengaku atas kesalahannya atau enggak ya udah itu urusannya dia. Yang penting sini brother ya, lu udah tahu bagaimana asli si Kanza, dan gua minta juga sama lu jangan juga terlalu untuk ngedikte dia atau kayak menuduh dia sebagai seorang cewek yang murahan atau apa segala macam. Mungkin diajak khilaf telah mempermainkan perasaan lu berdua. Kita mengharapkan semoga dia bisa mempelajari akan kesalahan di hari ini dan mau untuk memperbaiki diri untuk kemudian hari lagi. Oke? Seharusnya
dia sadar akan kesalahannya melalui kejadian yang dialami sama dia hari ini. Oke gengs, ternyata kasus ini udah kita pecahkan dan mereka berdua ini juga udah tahu bagaimana aslinya si Kanza. Ya. Dan untuk itu menurut gua, Damita dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gengs, pesan gua dari episode kali ini adalah yang namanya penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Sebelum lo menyesal, jangan pernah menyia-nyiakan. Ketika lo masih sibuk mencari pasangan yang paling sempurna, terkadang lo tuh juga gak sadar kalau lo itu udah dapetin pasangan yang terbaik. Gengs, kalau lo punya permasalahan dalam hubungan lo dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus, silakan kirim profilnya lo beserta fotonya lo dan juga foto pasangan lo dan kirim emailnya Ke email di bawah ini. Gua Komorki cabut. Gue Damita Argubi cabut. Bye. Bye.